down, I know you got me, baby. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Sehat Bu. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, teman-teman, mari kita satukan hati dan pikiran kita ke dalam satu jalan. Terima kasih banyak Yesus yang baik. Pada sore ini kami selalu berdoa Allah berikan kebenaran dan kebijaksanaan kepada kami supaya kami dapat belajar pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu kami dan kita. Terima kasih banyak Yesus. Amin. terima kasih Sisi. Sama dulu. Baik, Ibu absen dulu ya. Anaknya Silaban, Ibu Chelsea Utabara, Ibu Elida Siburian, Ibu Nelis Manula, Angelina Manurung, Ibu Minta Tasaribu, Angelina Ruan, Elius, Alex Hambi, Saya Bu. Elija Manado. Baik, ada semuanya ya. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang bahayanya kerusakan alam. Nanti sebelum kita membahas ke situ, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bentuk kerusakan alam. Yang kedua yaitu siswa mampu menguraikan bahaya kerusakan alam. Dan yang ketiga, siswa ikut serta melestarikan alam dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat yaitu siswa mampu mengikuti panggilan hidup sebagai ajang pelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu membuat video cara melestarikan alam. Baik. Baik, di sini Ibu telah membuat sebuah gambar tentang alam. Dan di hari ini kita akan menjelajahi dua elemen penting yang dimana di sini yaitu tanah dan air. Nah, dalam pembelajaran kita ini ada yang terdapat yaitu adanya keterhubungan dalam alam. Tanah dan air adalah dua elemen atau dua komponen vital yang saling berhubungan dengan dalam ekosistem. Tanpa air, tanah tidak akan subur, dan tanpa tanah, air masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam dan pentingnya melestarikannya. Yang ketiga yaitu pentingnya sumber daya alam. Dan di sini air dan tanah bukan hanya penting bagi ekosistem, tetapi juga bagi kehidupan sehari-hari kita. Dan kita akan membahas bagaimana kedua sumber daya ini digunakan dalam pertanian, industri, dan kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir yaitu adanya kesadaran lingkungan, di mana melalui pembelajaran kita ini kita akan menyadari dari dalam gambar tersebut. Nah, untuk Ibu akan memberikan pertanyaan dari gambar tersebut seperti untuk Evida. Apa yang ada di benakmu ketika mendengarkan kerusakan alam? Ketika mendengar tentang kerusakan alam, beberapa pendapat dalam gambar tersebut. Untuk yang pertanyaan kedua itu Ibu berikan untuk Angelina Manurung. Apa itu kerusakan alam? Jadi kerusakan alam itu adalah mengacu pada perubahan negatif yang terjadi pada lingkungan dan ekosistem akibat aktivitas manusia atau faktor alami. Itu yang meliputi deforestasi. Mengapa kita tidak boleh merusak alam? Baik Bu, menurut saya kita tidak boleh merusak alam itu karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu bergantung hidup pada alam. Nah contohnya, kalau tetap tidak ada alam maka itu contohnya hutan saja. Kalau hutan sudah lama-kelamaan dan jadi punah. Nah kalau untuk manusia, kalau bentuk Pencemaran dan penurunan keanekaragaman hayati. Dan kita juga tidak boleh merusak alam karena ini akan membahayakan keseimbangan ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlangsungan hidup. Dan juga melestarikan alam dapat bertanggung jawab kita bersama untuk memastikan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi
bagi generasi yang akan mendatang. Baik, setelah kita dalam beberapa waktu belakangan ini berbagai media cetak atau elektronik mengangkat berita tentang bencana, di mana mulai dari bencana kecil sampai bencana besar. Nah, dari mana adanya banjir bandang, adanya curah hujan, yang baru adanya longsor. Contohnya itu adanya patahan lempeng di tanah yang di dalam laut yang berakibatkan tsunami. Ada flora seperti jenis tumbuhan dari pohon, semak hingga rumput yang menyediakan oksigen. Ada fauna yang beragam spesies hewan termasuk mamalia, burung, reptil dan serangga. Ada air, tanah, udara, Allah menciptakan alam. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 Alkitab menjelaskan berkisah tentang penciptaan yang di dalamnya ada suatu perintah kepada manusia agar memberi perhatian dan melakukan tanggung jawabnya. baik. Di sini Allah menciptakan alam. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ini, Alkitab ini berkisah tentang penciptaan yang di dalamnya ada satu perintah kepada manusia agar memberikan perhatian dan melakukan tanggung jawabnya. Sedikitnya ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam menjadi tanggung jawab manusia untuk mengerjakan. Yang pertama yaitu Allah menciptakan alam semesta dengan segala kelengkapan. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu carilah upaya menangani bahaya kerusakan tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya Bu. Bukan nak. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas rumah yaitu membuat video tentang cara melestarikan alam. Nah, di sini kalian akan membuat video tentang bagaimana cara untuk menjaga alam yang seutuhnya. Kalian akan posting di YouTube dan link postingan kalian itu akan dikirimkan ke grup WhatsApp kita ya anak-anak. Ibu tunggu minggu depan. Baik, kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang bahayanya kerusakan alam, yaitu di mana kerusakan alam membawa dampak serius bagi keseimbangan ekosistem, kesehatan manusia dan keberlangsungan hidup di bumi, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Allah menciptakan alam dengan keanekaragaman yang luar biasa, mencakup flora, fauna, air, tanah dan udara yang semuanya saling berinteraksi dan mendukung kehidupan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan ciptaannya agar dapat diwariskan kepada generasi yang akan mendatang dan memastikan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Hari ini yaitu Ibu undang Eli untuk membuat doa pulang kita. Pertemuan kita pada hari ini Ibu tutup ya. Ya Bu. Salam semuanya. Salam Bu.